Angkatan Mama angkatan 2. Baik, shalom, selamat malam Pak dosen, teman-teman. Saya akan Ada mempresentasikan 12 atau 15. pekerjaan Roh Kudus Angkatan dalam 1 tuh transformasi ada manusia 12 atau menuju 15. keutuhan dalam Kristus. Latar belakangnya, kondisi manusia pasca kejatuhan dalam dosa telah mengakibatkan kerusakan total yang mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari relasi spiritual, kesehatan mental, harmoni sosial, hingga kondisi fisik. Di tengah tantangan zaman modern yang penuh dengan tekanan psikologis dan krisis identitas, seringkali terdapat pemisahan antara kesalehan rohani dengan kesehatan emosional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman teologis yang mendalam mengenai bagaimana Roh Kudus bekerja sebagai agen transformasi utama. Transformasi ini tidak hanya bersifat sesaat, melainkan sebuah proses holistik yang memulihkan diri manusia, membawa setiap pribadi menuju keutuhan yang sejati di dalam Kristus. Enggak merdu lu, suara saya enggak butuh suara merdu tadi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Roh Kudus sebagai internal yang menggerakkan perubahan batin dan pembentukan karakter baru dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah inti dari teologi pengudusan, di mana Roh Kudus tidak bekerja sekadar memodifikasi perilaku dari luar, melainkan melakukan transformasi fundamental dari dalam hati. Contohnya seperti kelahiran baru yang tertulis di kitab Yohanes 3 ayat 5. Dalam psikologi sosial dan fisik manusia secara utuh, yaitu Roh Kudus mendamaikan pikiran kita dan memperbaiki sikap kita terhadap orang lain. Next, Bu. Nah, kerangka berpikirnya, yang pertama ada spiritual, yaitu lahir baru dan pengkudusan batin, yaitu bermula dari kelahiran baru, seperti di kitab Yohanes 3 ayat 5, yaitu Roh Kudus mengubah identitas spiritual dari hambanya yang berdosa menjadi anak Allah. Yang kedua, psikologis, yaitu pembaruan kognitif dan penyembuhan luka batin, yaitu memulihkan, dan juga Roh Kudus bekerja pada dimensi kognitif untuk mengganti pola pikir negatif akibat dosa dengan identitas diri yang sehat dan penuh harapan. Yang terakhir ada sosial dan fisik, yaitu restorasi relasi dan pengolahan tubuh sebagai bait Allah. Dari relasi sosial yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, yaitu orang-orang membentuk persekutuan atau komunitas yang penuh Roh Kudus dan kasih. Dan dari fisik, yaitu dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19, tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, sebagai ayat Alkitab pendukungnya, pertama ada di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus. Slide yang sebelum ini, Bu. Roh Kudus sebagai penghibur dan pengajar segala sesuatu. Yang kedua di Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaruan akal budi. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 22-23, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kesimpulannya, pekerjaan Roh Kudus menghasilkan transformasi yang autentik dan menyeluruh.